Channel, jumpa lagi di channel Bayu Design. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial ataupun memberikan sumber inspirasi ataupun informasi kepada teman-teman di mana kita sebagai seorang desainer ataupun freelancer pastilah mengalami yang namanya stuck ataupun buntu untuk mencari sebuah ide. Nah, khususnya ketika kita berkecimpung di dunia kontes desain ya, ataupun proyek-proyek desain, maka kita sangat membutuhkan banyak sekali inspirasi agar kita bisa membuat karya yang hebat untuk kedepannya. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan sumber inspirasi itu? Nah, di sini saya akan coba memberikan 5 website yang bisa teman-teman jadikan sumber inspirasi untuk kontes ataupun untuk proyek-proyek desain teman-teman. Apakah 5 website itu? Jangan lupa sebelum kita lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu agar video ini semakin bermanfaat untuk semuanya dan channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, kita langsung saja simak videonya, tapi jangan lupa kita intro dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Design. Oke, di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial tentang kontes lagi ya. Dan di sini saya akan coba memberikan beberapa website ya yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk pengembangan ide ataupun mencari ide untuk kontes desain teman-teman ya. Nah, kadang kalau kita kontes kan biasanya atau kita ngedesain itu kan biasanya nggak selalu mulus ya. Kita membutuhkan yang namanya itu inspirasi ataupun sumber referensi ya. Nah, sumber referensi itu buat apa ya? Sumber referensi itu adalah fungsinya untuk kita bisa membangun dan menciptakan karya-karya baru dan bisa kita submit ataupun bisa kita kirim sebagai karya desain kita di kontes desain ya teman-teman. Oke, dan untuk mencari inspirasi itu mungkin teman-teman di sini masih banyak yang bingung ya, ataupun masih kesulitan dalam mencari sebuah ide. Nah, di sini saya akan coba memberikan 5 website ya yang bisa teman-teman jadikan sumber referensi agar teman-teman nggak bingung lagi ketika nanti ikut kontes ya. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa website 5 websitenya itu. Nah, yang pertama ini adalah website namanya pinterest.com ya. Teman-teman nanti bisa kunjungi di websitenya di id.pinterest.com ya. Dan ini adalah tampilan awal ketika kita membuka situs Pinterest. Nah, untuk mencari ide di sini caranya cukup mudah ya teman-teman. Kita tinggal kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman. Oke. Kemudian langsung kita klik pada bagian explore ya. Nah, di sini kita ada sebuah tombol ataupun sebuah kolom ya yang bisa kita manfaatkan untuk mencari ide desain apa yang kita cari ya. Misalkan saya akan mencari tentang logo desain ya teman-teman. Nah, kita klik pada bagian logo desain. Oke, nanti muter dulu ya ini teman-teman. Untuk websitenya ini masih loading. Nah, di sini kita ditampilkan dengan beberapa ide ataupun gambar ya tentang logo desain. Oke, ini teman-teman muncul ya. Biasanya banyak sekali ya yang bisa kita manfaatkan dan ini logonya sangat keren-keren dan bagus-bagus, unik dan lain daripada yang lain teman-teman ya. Ini kita lihat ya, di sini kan ada logo kayak gini nih. Ini logo kayak gini nih jarang nih ya. Kalau teman-teman nyari di Google ya ataupun di pencarian Google ya, ini jarang sekali ditemukan logo kayak gini. Ini mungkin karena website ini sangat keren sekali ya, jadi logonya itu nggak pasaran ya teman-teman. Artinya logonya itu unik dan lain daripada yang lain ya. Ini teman-teman bisa jadikan referensi untuk mencari sumber ide desain apa yang bagus ya teman-teman. Nah, di bawahnya ini kalau misalkan teman-teman klik pada salah satu foto ataupun gambar, nanti di bawahnya ini akan muncul beberapa gambar lagi yang tentunya sangat berhubungan ya. Oke, kita coba cari lagi ya. Misalkan kita mau nyari logo tentang apa, kita nyari logo tentang masakan misalkan. Nah, misalkan ini cooking logo desain ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan tampil logo-logo yang berhubungan dengan masak-masak ya teman-teman, cooking atau cooking ya teman-teman. Nah, di sini banyak sekali logo yang bisa kita jadikan sumber referensi ya teman-teman. Misalkan ini nih keren banget kan logonya. Dia cuma sederhana ya, cuma pakai 2 warna dan cuma pakai siluet doang kayak gini ya. Ini kan siluet gambar kayak rantang gitu ya, atau semacam panci ya. Dan di sini cuma ada tulisan dan sedikit sekali ya. Ini ornamennya sedikit sekali dan sangat clean. Oke teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa jadikan referensi nih ya. Misalkan teman-teman mau nyimpan logo ini, teman-teman nanti tinggal klik kanan saja ya, klik kanan aja teman-teman. Misalkan ini ya tadi ya, misalkan yang ini deh, yang ini ya. Teman-teman tinggal klik kanan ya, kemudian kita klik save image ya. Nah, nanti misalkan teman-teman mau save, teman-teman nanti harus login dulu ke
akun Pinterest teman-teman, ataupun bisa menggunakan akun Gmail akun Gmail teman-teman ya. Karena cukup mudah ya untuk mencari sumber referensi logo-logo apa yang kita butuhkan di Pinterest ini teman-teman ya. Sangat banyak sekali ya, dan jumlahnya tidak terbatas teman-teman. Ini kalau misalkan kita scroll ke bawah, ini masih banyak lagi logo-logo yang sangat keren teman-teman. Teman-teman tinggal manfaatkan. Bahkan di sini juga ada contoh-contoh mockup ya. Kalau teman-teman butuh referensi tentang mockup, nah teman-teman bisa cari juga di Pinterest ini teman-teman. Pokoknya ini sumber dari segala macam inspirasi desain, semuanya ada di sini teman-teman. Teman-teman tinggal manfaatkan sebaik mungkin dan jadikan ini sebagai patokan ataupun gambaran desain apa yang sebenarnya diinginkan oleh si klien ya. Kemudian saya akan coba memberikan website yang kedua, yaitu website kedua ini mungkin sangat tidak asing lagi bagi teman-teman ya yang berkecimpung di dunia freelancer ataupun di dunia desain grafis ya. Saya ini ya teman-teman ya, kalau saya mencari inspirasi ataupun sumber inspirasi itu ya teman-teman, saya biasanya memanfaatkan namanya Freepik teman-teman. Nah, Freepik ini sangat banyak sekali referensinya ya. Nah, teman-teman nanti bisa manfaatkan ya. Dan di sini desainnya tuh banyak sekali. Ada desain website ya, kemudian ada desain logo, kemudian juga ada desain ilustrasi, desain tampilan untuk landing page ya, dan lain-lain. Nah, teman-teman misalkan mau nyari referensi tentang logo desain, misalkan modern logo misalnya, teman-teman tinggal cari aja di kotak ini ya, di kotak pencarian ini ya. Teman-teman tinggal masukkan kata kuncinya apa, dan nanti di sini juga banyak sekali kata kunci yang sudah pernah diketikkan oleh si desainer ya teman-teman. Contohnya di sini ada modern logo, kemudian ada geometric modern logo ya, kemudian love modern logo dan lain-lain. Di sini masih banyak sekali. Kita coba cari yang bentuknya tuh modern logo aja teman-teman ya. Nah, di sini maka akan tampil logo-logo yang berhubungan dengan modern logo ataupun logo-logo yang bertipe modern teman-teman. Ini kalau kayak gini misalkan ini keren ya. Ini logonya tuh agak modern ya dan sangat keren sekali ya. Cocok sekali ketika logo ini diterapkan di berbagai media ya teman-teman. Logonya sederhana dan dia memakai warna gradasi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau logo yang lebih sederhana lagi, di sini juga ada nih. Nah, teman-teman bisa jadikan ini sebagai sumber inspirasi teman-teman ya. Nah, misalkan logo ini misalkan ya, ini keren kan, kayak gini doang ya. Misalkan ada lagi di bawah sini juga ada nih. Ini logonya keren nih. Ini sederhana banget nih. Dia cuman permainan gradasi warna, kemudian logonya itu kayak gini doang, pakai shape doang ya, 2 shape yang di rotate ya, kemudian duplikat jadi 2, kemudian cuma diganti warnanya. Di sini ada nama logonya apa, kemudian ada tagline misalkan, ada tagline. Jadi seperti itu teman-teman ya, sangat mudah sekali untuk mencari sumber inspirasi kontes ya di Freepik ini, karena sumbernya di sini banyak sekali ya. Bahkan nggak cuma logo ya, kita juga bisa mencari sumber inspirasi lain, misalkan desain apa, misalkan desain foto, misalkan mau nyari video juga ada, mau nyari tentang mockup juga ada di sini, kemudian mau nyari vektor ilustrasi juga ada di sini. Teman-teman tinggal manfaatkan media-media ini dengan sebaik mungkin ya. Oke teman-teman, kita akan beralih ke sumber inspirasi yang ketiga. Nah, sumber inspirasi yang ketiga teman-teman pasti tidak asing lagi dengan yang namanya Google Engine ataupun search engine dari Google ini. Nah, Google ini adalah sumber inspirasi ataupun sumber segala bidang informasi yang bisa kita temukan dan bisa kita peroleh ya secara gratis di internet ya. Karena dengan melalui Google ini kita juga bisa mencari informasi-informasi apa yang berhubungan dengan desain yang bisa menunjang aktivitas dan kemajuan kita di dunia seni desain grafis ini ya. Nah, misalkan di sini kita mau mencari logo desain, teman-teman tinggal ketikkan saja di mesin pencari Google ya teman-teman, tinggal ketik aja logo desain, nanti akan tampil nih di sini ya. Logo-logonya itu banyak sekali teman-teman, dari mulai logo yang klasik ya, kemudian logo yang modern, logo yang playful kayak gini ya teman-teman ya, kemudian ada lagi logo yang misalkan kayak gini juga, ini logo modern ya, kemudian ada logo yang ditempel di dinding mockup ya, dan masih banyak lagi teman-teman. Pokoknya di sini tuh banyak sekali ya. Bahkan di Google itu sumber inspirasinya nggak terbatas teman-teman. Di sini banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita jadikan sebagai kontes ya, bahan kontes ya. Ingat ya, sebagai bahan kontes, bukan serta-merta kita sudah menemukan sebuah situs atau referensi desain, kita menjiplaknya itu mentah-mentah itu jangan teman-teman ya.
kita hanya menjadikan ini sebagai sumber referensi ataupun gambaran saja ya. Jadi jangan gunakan website ini untuk mencontek desain ataupun meniru desain yang sudah ada. Itu sangat melanggar tata aturan seorang desainer. Jadi kita harus bisa mengolah sumber referensi yang kita dapat untuk kita jadikan logo kita sendiri teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini kan keren-keren logonya, teman-teman tinggal cari aja sesuai yang diinginkan dan dibutuhkan ya. Kemudian sumber inspirasi yang keempat, kita bisa mencari melalui situs logoground.com. Nah, teman-teman di sini kita bisa cari ya logo-logo apa yang kita perlukan ya. Misalkan di sini kan kalau kita scroll ke bawah ini banyak sekali logo-logo yang sangat keren-keren teman-teman. Dan logonya ini tidak pasaran ya teman-teman, dalam artian itu antara logo satu dan logo lain itu sangat unik, dan kita sebagai desainer itu kadang-kala tidak terpikirkan dengan logo yang dibuat oleh desainer-desainer yang ada di sini teman-teman ya. Contohnya kayak gini nih kan logonya nggak terpikirkan mas ya, dan ini logonya itu saya jamin ini pasti sulit ya, bikinnya itu pasti sulit, dan ini pasti membutuhkan yang namanya ilustrasi dulu, kemudian dicoret-coret dulu, desain dulu ya, kemudian baru di digitalisasi di komputer untuk diolah ya, kemudian disubmit di Contest Design. Nah misalkan teman-teman mau nyari logo apa, di sini ada semua teman-teman. Misalkan coffee logo ya, misalkan ya coffee logo, teman-teman ketikkan coffee logo, kemudian kita search. Nah nanti akan tampil ya logo-logo yang berhubungan dengan kopi ya teman-teman ya. Ini kan keren nih, logo apa nih, ini bentuknya itu panda ya atau beruang ya, kemudian itu badannya itu bentuknya biji kopi teman-teman, kan keren sekali ya, keren kan. Atau misalkan yang apa lah, sini juga ada yang keren lagi nih, apa nih, misalkan coffee bean bell. Oke, kita coba lihat yang ini dulu teman-teman ya. Ini misalkan ini kan keren ya, bentuknya itu bentuk kopi ya, kemudian juga ada logo yang kayak gini. Ini apa nih, bentuknya ini kan paus kan ya, whale itu kan ikan paus ya, jadi bentuk mulutnya itu membentuk biji kopi teman-teman. Jadi unik sekali ya teman-teman, dan logo kayak gini itu jarang sekali ditemukan di manapun ya, termasuk di Google pun jarang sekali ditemukan teman-teman ya. Keren sekali kan, dan sangat unik teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan mau ikut kontes ya, teman-teman misalkan logonya itu yang kayak gini nih, logonya itu yang keren-keren kayak gini, jangan membuat logo-logo yang pasaran ataupun sudah ada ya di Google ya, itu jangan teman-teman, karena pasti nanti probabilitas ataupun tingkat peluangnya kita menang itu sangat kecil ya, bandingkan jika kita membuat logonya itu logo-logo kayak gini nih, logo-logo keren kayak gini, pasti teman-teman akan berpeluang besar yang mendapatkan kemenangan dan mendapatkan project-project lain selain di sini teman-teman. Nah situs yang kelima atau situs yang terakhir yang akan kita bahas yaitu situs 99 Design ya teman-teman. Nanti pasti tidak asing juga dengan situs ini ya, karena ini pasti teman-teman sangat akrab sekali dengan situs ini, dan setiap hari teman-teman pasti mengakses ya, terutama teman-teman yang sangat fokus sekali dengan di kontes desain ya, terutama di desain kontes seperti 99 Design ini ya. Dan ini kita bisa mencari sumber inspirasi di 99 Design ya. Nah mencari inspirasi di sini tuh bagaimana ya? Nah kita carinya tuh sangat mudah sekali teman-teman. Kita cari misalkan kayak gini nih, kita tinggal scroll ke bawah, kemudian misalkan kita mau nyari apa, logo, misalkan logo desain. Nah kita tinggal klik pada bagian logo entry desain ya. Nah misalkan kayak gini teman-teman, ini logonya kan keren-keren ya, logonya itu keren-keren dan sangat variatif ya, dan beda dari yang lain ya, sama seperti logo di logo ground ya. Logo-logo di sini logo-logo di sini itu kebanyakan keren-keren dan sangat unik ya, beda dari yang lain lah pokoknya. Ini kayak gini kan logonya, ini ada logo yang ilustrasi kayak gini kan bikinnya sulit ya. Misalkan logo yang kayak gini nih, ini kayak gini doang nih logonya nih. Ini logonya sederhana ya, ini bentuknya apa nih? Kalau nggak salah ini kayak marka jalan ya, marka di jalan itu, tapi bentuknya itu logo, dan dia itu membentuk huruf Y ya. Kalau teman perhatikan, dia itu membentuk huruf Y teman-teman, tapi Y-nya itu membentuk marka jalan, jadi kan unik ya. Dan ini di belakangnya itu ada gambar seperti gambar jalan raya, dan ini kalau disatukan gambarnya itu jadi kayak menyatu teman-teman. Jadi seolah-olah tuh antara logo dan belakang backgroundnya itu sangat menyatu dan tidak terpisahkan teman-teman. Kemudian ini ada lagi nih logo kayak ini, misalkan Sevarika, ini logonya bentuk apa ya, ini kayak bentuk DNA ya, yang digabungkan dengan gambar rumah.
Ini logonya tentang teknologi ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang bentuknya kayak gini ya, klasik ya teman-teman. Pokoknya teman di sini banyak lah logo-logo yang bagus yang bisa kita teman-teman jadikan sumber referensi untuk pengisian dan mengikuti kontes ya. Ini kayak gini, misalkan ini bintang 4 nih, ini bintang 5, logo klasik ya teman-teman. Pokoknya banyak sekali ya. Kalau misalkan sumber inspirasi itu banyak sekali ya teman-teman. Nanti misalkan ada sumber inspirasi lainnya atau website lain, teman-teman langsung bisa tulis di kolom komentar. Dan mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.